Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yoga Pangestu, NIM 2411510015. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS kecerdasan artifisial generatif atau generatif AI. Nah, di sini saya membuat aplikasi NLP untuk info gempa bumi terkini. Saya mengambil datanya dari API BMKG. Di sini saya beri nama chatbot untuk deteksi gempa bumi terkini dengan nama Bagas Yoga Pangestu dengan NIM 2411510015. Nah, di sini kita coba input pertanyaan. Nah, di sini saya awalnya memberikan demonstrasi dulu sesuai dengan aplikasi yang sudah saya buat. Setelah itu nanti saya jelaskan codingan apa saja yang saya pakai untuk membuat chatbot ini. Nah, pertama kita masukkan kalimat atau masukkan pertanyaan ke chatbotnya. Kedua, klik sinkron data. Nah, nanti di pojok kiri bawah di sini mengambil data dari BMKG. Nah, jika sudah selesai, data berhasil diambil dan disimpan dari BMKG. Nah, kalau data berhasil disimpan berarti sudah masuk ke database kita. Setelah itu kita klik scanner. Nah, dari scanner ini muncul indeksnya nih 1 sampai 7. Berarti ada 7 kata dari satu kalimat ini. Nah, di sini ada token. Token ini menampilkan kalimat yang sudah dipecah-pecah. Nah, di sini ada kata koreksi. Kata koreksi ini berfungsi untuk menampilkan kalimat yang awalnya itu di pertanyaan itu typo. Misalnya tampilkan hanya nggak ada. Nah, kita klik scanner. Nah, otomatis nanti di kata token ini, di kata koreksi ini jadi berkoreksi yang awalnya tampilkan tanpa A, jadi tampilkan menggunakan A. Setelah itu kita klik tokenisasi. Nah, kita klik token, sorry. Nah, token ini berfungsi untuk pelabelan atau flagging. Nah, di sini maksudnya ini kita ada buat 29 kamus atau kata-kata yang berhubungan dengan eh, chatbot untuk mendeteksi gempa bumi. Nah, 29 kata-kata itu saya sudah sesuaikan. Misalnya ada magnitude, habis itu ada gempa, dan lain-lain. Nah, jika salah satu atau beberapa kata tidak ada atau pelabelannya nol, nah berarti itu prosesnya gagal kayak gitu. Karena ini satu semua, berarti prosesnya berhasil. Kita lanjut parsing. Nah, kalau untuk parsing ini eh, sesuai aturan ya. Misalnya aturan satu itu dia tentang eh, gempa. Habis itu ntar aturan 2 itu tentang magnitude. Habis itu aturan 3 itu tentang kedalaman kayak gitu. Setelah itu kita klik proses. Nah, di sini muncul nih untuk evaluator dan translatornya. Nah, di sini ada tanggal, jam, date time, koordinat, lintang, bujur, magnitude, kedalaman, wilayah, potensi. Nah, setelah itu kita klik tombol bersih ini. Nah, kayak gitu. Fungsinya tombol bersih ini untuk membersihkan balon cat yang ada di hasil tadi yang telah kita proses. Habis itu membersihkan eh, kolom-kolom yang ada di tabel proses NLP dan kalimat yang ada di input pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan saya. Nah, di sini saya mulai dari data engine. Untuk data engine, kita makainya di sini saya pakai library-nya ada 11, diantaranya ini 3 untuk mengkoneksikan dari API BMKG karena itu sifatnya online, jadi kita ambilnya harus dari internet. Nah, ini saya pakai library-nya. Library-nya ada 3. Nah, di sini saya juga pakai 3 library dari eh, MySQL jadi untuk mengoneksikan database-nya. Jadi yang dari API BMKG tadi itu berbasis XML. Nah, dari situ nanti saya integrasikan ke MySQL. Nah, MySQL-nya itu untuk menyimpan database dari API BMKG tadi. Nah, di sini ada API JavaX XML parser. Nah, ini untuk memparsing data, membaca data XML yang saya dapat dari API BMKG tadi. Nah, di sini untuk dokumen elemen node list.
not list ya sesuai namanya ya, list. Jadi ini untuk ngelis semua eh, file-file yang didapat tadi dari API BMKG. Nah, untuk data engine sendiri, di sini saya buat apa namanya, public, bukan public sih, wadah lah, wadah untuk menyimpan datanya itu. Di sini gempa git gempa terbaru. Setelah itu saya buat datanya, saya masukkan API BMKG-nya, lalu saya request, saya masukkan codingannya. Nah, ini untuk nge-parsing data-datanya yang berbasis XML tadi. Nah, di sini saya masukin field-fieldnya. Field dari XML tadi ada tanggal, jam, date time, koordinat, lintang, bujur, magnitude, kedalaman, wilayah, potensi. Nah, setelah itu saya return masukin lagi ke wadah yang tadi yang gempa yang udah saya buat di awal. Setelah itu ada sinkronisasi. Sebelum sinkronisasi di sini ada get value XML. Nah, ini untuk ngebantu data yang udah saya ambil tadi dari BMKG untuk ngebantu ngeparsing data-datanya sesuai untuk saya masukkan ke field-field yang udah saya buat tadi. Nah, di sini untuk sinkronisasi nih. Sinkronisasi data yang udah kita dapat ke database MySQL-nya kayak gitu. Nah, di sini saya buat database-nya bernama BMKG. Nah, di sini saya insert nih, saya masukin ke ke tabel gempa kayak gitu. Nah, di tabel gempa pun sendiri saya buat sama field-fieldnya apa yang ada di BMKG tadi, ada tanggal, jam, date time, koordinat, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada di gempa. Kalau gempa ini sebenarnya fungsinya ini untuk penyimpanan sementara ya, untuk menyimpan informasi yang udah kita dapetin tadi. Nah, untuk UI controller, sorry, Graphic User Interface Controller. Nah, di sini fungsinya itu apa yang udah kita buat di tombol-tombol tadi, misalnya ada tombol scanner, tombol token, tombol parsing. Nah, semuanya itu berawal dari GUI controller. Jadi saya buat semuanya di sini. Jadi biar sesuai apa yang kita klik di tampilan itu sesuai juga fungsinya dengan apa yang kita mau. Nah, kalau menu itu tampilan awalnya. Nah, di sini saya jelasin lagi untuk buttonnya. Oh, sorry, yang awal saya jelasin dulu. Yang pertama itu untuk kamusnya yang tadi saya bilang. Ya, jadi saya di sini buat 29 kata-kata yang terkait dengan chatbot NLP gempa yang ada di database BMKG atau API BMKG. Nah, di situ ada tampilkan seluruh field dan lain-lainnya. Totalnya ada 29. Nah, setelah itu saya buat tombol buttonnya nih. Di sini ada button sinkron atau SINC. Nah, di sini untuk sinkronisasi BMKG. Jadi, tombolnya ini kalau diklik itu otomatis mensinkronkan database API yang kita tembak langsung ke BMKG secara online atau pakai internet tadi, itu langsung masuk ke database kita. Nah, dari sinkronisasi atau SYN data tadi, lanjut ke scanner. Nah, untuk di scanner, ini tahapnya kita lanjut. Nah, kalau untuk tombol scanner itu berfungsi untuk menghilangkan tanda baca, simbol, dan sega dan case folding. Jadi case folding itu kan jadi yang awalnya hurufnya ada huruf kapital, huruf besar, semuanya dikecilin di scanner. Nah, setelah itu ditokenisasi nih. Tokenisasi itu dipecah kalimatnya, habis itu dikasih labelan apakah dia masuk ke kamusnya atau tidak. Nah, di parsing menyesuaikan nih eh, apakah kalimat-kalimat yang tadi itu ada di aturan satu atau di aturan 2 atau di aturan 3 kayak gitu. Habis itu untuk proses evaluator di sini kita klik, nah nanti muncul hasilnya di bagian bubble chat kayak gitu. Nah, untuk tombol bersihkan ya di sini fungsinya untuk membersihkan semua tulisan-tulisan yang udah kita buat tadi di tampilan. Habis itu di sini untuk yang auto koreksi saya pakai algoritma fuzzy matching. Nah, di sini maksimal yang bisa di auto koreksi atau dikoreksi secara otomatis itu maksimal cuma 2 huruf. Kayak gitu, jika di atas 2 huruf itu tidak bisa karena maksimal saya buat 2 karena toleransinya
semakin kecil, semakin cepat, semakin bagus. Nah, ini untuk tahap sinkronisasi yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Parsing, tokenisasi, masih di main GUI. Nah, untuk di main GUI di sini saya pakai Javax Stable Default, Java AWT. Nah, ini library-nya dijelasin. Nah, di sini untuk JTX file untuk seksi pertanyaan yang ada di bagian input pertanyaan. Habis itu JButton yang ada di bawah input pertanyaan ada 6 button ini. Habis itu teks jawaban yang ada di hasil. Habis itu teks di table scanner. Habis itu modal scanner. Nah, kalau label footer notif itu ada yang di bagian sini nih. Air dibersihkan. Kayak gitu. Nah, kode ini untuk tampilannya aja nih. Menyesuaikan pakai font Segoe, punya plan, habis itu size-nya 14. Nah, di sini untuk set title itu yang ada di bagian ujung sini nih, ujung kiri atas. Aplikasi NLP, info, gempa bumi terkini, data BMKG. Itu apa lagi ya yang perlu saya jelasin? Nah, di sini pewarnaan untuk tombol-tombol saya. Habis itu, oh ya, untuk bagian tombol yang ini nih, membersih dan proses, ini saya kasih jarak karena untuk mempermudah user menggunakan tombol-tombol ini. Jika saya tidak kasih jarak, nanti kesannya tombol bersih ini seperti urutan gitu. Jadi pertama sinkron data, scanner, token, parsing, proses. Setelah itu mereka takutnya mengklik tombol bersih. Makanya saya kasih jarak untuk memberi kesan bahwa tombol bersih ini tidak termasuk ke dalam 5 tombol utama. Setelah itu kita masuk ke NLP Engine. Nah, untuk NLP Engine di sini saya pakai library dari MySQL. Ya, util aralis, utilis. Nah, ini semuanya ini ya untuk mengelis lah. List itu bahasa itu merapikan lah biar sesuai apa yang saya mau. Nah, untuk tahap scanner ya di sini tadi saya udah bilang di awal. Di sini untuk mengubah semuanya huruf menjadi huruf kecil dan menghilangkan tanda baca kecuali spasi. Habis itu di sini juga ada parser dan translator. Nah, parser ini fungsinya ini untuk memberikan aturan-aturan yang ada di kalimat yang sudah ditokenisasi tadi. Misalnya ada kata tampilan, tampilan berarti masuknya misal ke aturan satu. Habis itu aturan kedua itu berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan kekuatan atau magnitude dan lain-lain kayak gitu. Jadi parser itu uh, kita sesuaikan dengan CFG kita atau aturan-aturan yang kita gunakan untuk menyesuaikan kalimat yang diberikan oleh user. Habis itu tahap evaluator. Tahap evaluator itu hasil akhirnya. Nah, dari evaluator ini setelah user memasukkan kalimatnya, nah nanti tahap evaluator ini bermain. Apakah data tersebut ada di uh, database MySQL kita. Kayak gitu. So, main Java. Sekian untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.